Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya. Kembali lagi bersama Ibu pada pelajaran tematik tema 7 subtema 1. Kali ini kita ke pembelajaran yang kedua. Sebelum belajar, kamu persiapkan dulu buku tulis, buku paket dan alat tulisnya. Setelah itu kita berdoa bersama-sama. Pada pembelajaran yang kedua dimulai dari halaman 10. Materi yang akan kita pelajari yang pertama, membaca wacana tentang perkembangan teknologi pangan, serta mengidentifikasi ide pokok dari wacana tersebut secara individu. Yang kedua, mengenal gerak mengambang saat berenang. Yang ketiga, mengidentifikasi keragaman individu berkaitan dengan produk teknologi pangan. Ayo membaca dan mengamati isi teks. Hari ini Melanie menulis pengalamannya saat berkunjung ke rumah pamannya di Boyolali. Dia menuliskannya di buku harian. Ayo kita baca. Aku mengunjungi paman Kardi di Boyolali selama liburan. Boyolali adalah sebuah kota kecil di Provinsi Jawa Tengah. Tempatnya nyaman dan tidak terlalu ramai. Lanjut halaman 11. Paman mengajakku ke banyak tempat yang menarik. Di Boyolali banyak tempat menarik yang kami kunjungi. Ada pabrik susu, pabrik tahu, tempat pembuatan tempe, dan tempat pembuatan manisan. Oh ya, di sini banyak peternakan sapi loh. Wah, asik juga bisa mengunjungi tempat-tempat itu. Siapa saja pasti akan suka kalau ke Boyolali. Oh iya, Paman banyak bercerita tentang produk teknologi pangan. Nah, di situ ada ya gambar berbagai produk olahan hasil teknologi pangan. Teknologi pangan adalah teknologi yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan. Permen, susu bubuk, dan susu kental manis adalah produk teknologi pangan. Makanan-makanan tersebut terbuat dari susu sapi. Apakah kamu suka makanan yang terbuat dari susu sapi? Makanan apakah yang paling kamu gemari? Ada juga makanan yang terbuat dari hasil pertanian. Kedelai merupakan salah satu hasil pertanian yang dapat diolah menjadi bahan makanan. Ada tempe, tahu, tauco, dan kecap. Paman juga mengajakku ke pabrik pembuatan tahu dan tempe. Ternyata teknologi pangan penting untuk memproduksi jenis makanan baru. Teknologi pangan juga dapat menjaga makanan agar tetap awet. Buah-buahan dapat diolah menjadi manisan, sari buah, atau selai. Selanjutnya dilakukan proses pengalengan agar tahan lama. Liburanku kemarin sangat menyenangkan. Sebenarnya masih banyak yang ingin aku ceritakan, tapi aku sudah sangat mengantuk. Kapan-kapan akan aku lanjutkan lagi ceritanya deh. Dilanjut halaman 12. Setelah membaca, menuliskan pokok-pokok isi teks ya, dari nomor 1 sampai nomor 5. Contohnya misalnya nomor 1, teknologi pangan adalah teknologi yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan ya. Isi sampai nomor 5. Lalu ayah mencoba menceritakan kembali, itu nggak usah ya, membuat ringkasan juga nggak usah. Lanjut ayah membaca lagi ya, mengamati isi teks. Nah, di sini ada suatu hari Dika menerima surat dari sahabat penanya. Asep, sahabat Dika juga siswa kelas 3. Bacalah surat Asep kepada sahabatnya Dika. Bandung 10 Desember 2018. Apa kabar Dika? Sudah lama kita tidak berkirim kabar. Bagaimana kabarmu? Aku harap kamu baik-baik saja. Di sini aku baik-baik saja. Banyak yang ingin kuceritakan tentang sekolah dan teman-temanku. Sekarang di sekolah kami sedang mempelajari tentang teknologi pangan. Apakah kamu sudah mempelajarinya? Lanjut membacanya halaman 13. Kami membahas susu sapi yang dapat diolah menjadi berbagai bahan pangan. Ternyata susu sapi tidak hanya dikonsumsi berupa susu segar. Salah satu olahan susu sapi segar adalah pembuatan produk kental manis. Sekarang aku tahu cara pembuatnya. Susu segar ditambah dengan gula, kemudian dipanaskan hingga menguap. Penguapan bertujuan untuk mengurangi kadar air dalam susu. Susu dengan kadar air rendah dapat disimpan lama dalam keadaan baik. Anak-anak sangat suka hasil olahan susu sapi. Es krim dan permen susu juga hasil olahan susu sapi. Togar, temanku, sangat menyukai kental manis. Rasa susu yang manis membuat Togar menyukainya. Temanku yang lain, Rasti, sangat menyukai es krim. Ahmad menyukai permen susu. Aisyah lebih suka susu bubuk karena rasanya lebih gurih. Dika, apa yang kamu sukai? Aku tunggu jawabanmu di surat berikutnya. Ya.
Ceritakan juga tentang kegiatanmu. Aku ingin deh kita bisa bersua di darat. Salam hangat selalu, temanmu Rudi. Nah, bagaimana? Setelah kamu baca surat tersebut, dilanjut ayah berlatih halaman 14, membuat pertanyaan berdasarkan jawaban yang tersedia. Nah, di situ ada jawabannya ya, tanggal 10 Desember 2018. Kamu buat pertanyaannya, misalnya contohnya, pada tanggal berapa Asep mengirimkan surat kepada sahabatnya Dika, ya. Nah, itu contohnya. Lalu ayah mengamati menulis daftar hasil teknologi pangan, ya, yang ada pada teks surat Ratna kepada Melani serta surat Rudi kepada Dika. Tulis daftar makanannya pada tabel halaman 15, ya. Setelah itu ayah mendiskusikan manfaat dari teknologi pangan, ya, ditulis manfaatnya. Boleh bertanya kepada teman atau kepada orang tua. Dilanjut ayah berlatih membaca dan mengidentifikasi isi teks, ya. Nah, di situ ada makanan hasil teknologi pangan apa yang paling kamu sukai? Jelaskan jawabanmu. Setiap orang memiliki makanan kesukaan karena berbagai alasan. Kesukaan setiap orang kadang berbeda. Bagaimana sikapmu kepada teman yang memiliki kesukaan berbeda? Memahami perbedaan, kebiasaan atau kesukaan individu di rumah dapat mengembangkan sikap tenggang rasa seperti yang terkandung dalam sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lanjut membacanya halaman 16. Untuk mengetahui macam-macam makanan kesukaan keluargamu, ayo lengkapi daftar berikut ya. Nah, jika tidak ada kakak dan adik, kamu bisa mengganti dengan anggota keluarga yang lain. Nah, di situ ada ibu, ayah, kakak, adik, makanan kesukaan keluargaku. Tulis di situ ya makanan kesukaannya. Lalu ayah mencoba menuliskan keberagaman kebiasaan. Kebiasaan di dalam keluarga pun tentu ada perbedaan. Ahmad suka minum teh manis pada pagi hari, ayah Ahmad minum kopi. Hampir setiap hari Melani makan dengan tempe. Namun Aisyah lebih suka makan tahu. Dalam menu makanan Rasti selalu ada kecap. Bagaimana dengan keluargamu? Apakah keluargamu juga mempunyai kebiasaan yang berbeda? Tulis kebiasaan anggota keluargamu pada tempat tersedia halaman 17 ya. Di situ ada ibu, ayah, kakak, adik, kebiasaan anggota keluarga di rumahnya dituliskan di situ. Lalu ya dilanjut berlatih mengambang di air. Kalian pernah berkreasi ke pantai atau ke danau? Jika pernah, kamu pasti merasa senang bermain air di sana ya. Kamu harus berhati-hati bermain di pantai atau di danau, terutama di air yang dalam. Kalian akan merasa lebih senang kalau dapat berenang. Kalian perlu belajar bagaimana cara mengapung di air terlebih dahulu. Mulailah dengan belajar mengapung terlebih dahulu ya. Di situ ada gerakannya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang A, sikap badan berdiri membelakangi dinding. Yang B, kedua tangan lurus ke depan. Dilanjut halaman 18. Yang C, telapak kaki ditolakkan bersama-sama ke depan. Yang D, masukkan kepala ke permukaan air dalam posisi sejajar dengan lengan. Yang E, doronglah tubuh ke depan dengan sikap melayang. Nah, di situ ada gambarnya ya. Setelah itu, ayah mengamati berbagai alat pelampung ya. Apakah kamu pernah belajar berenang memakai alat pelampung? Pelampung adalah alat bantu untuk menjaga tubuh tetap mengambang saat berenang ya. Nah, di situ ada berbagai jenis pelampung. Lalu ayah berlatih mengambang di air dengan bantuan orang lain. Nah, itu kamu bisa dipraktekkan saja di rumah ya. Kalau kamu pergi ke kolam renang, misalnya ke tempat wisata kolam renang ya. Pada halaman 19 ya, di situ ada gambar berlatih mengapung. Untuk kegiatan bersama orang tua, mencari informasi kesukaan atau kebiasaan keluarga yang lain, bisa tanya jawab saja bersama orang tua ya, tidak usah dikerjakan. Oke, cukup sekian dari Ibu. Jika masih ada yang belum mengerti, silahkan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.